Bapak Ibu rekan-rekan, saat ini kalau kita lihat education industry itu cukup menarik ya. Di Indonesia juga menarik sekali. Setiap tahun ada 3,7 juta anak lulusan dari SMA, MA, SMK. Dari 3,7 juta itu ada 1,8 juta yang lanjut ke perguruan tinggi di Indonesia. Nah, yang menariknya lagi di Indonesia itu kampus itu jumlahnya cukup besar ya. Jumlahnya ada 4.400 lebih kampus yang ada di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 250 juta, angka 4.400 kampus ini suatu kompetisi yang sangat menarik. Kalau kita mau perhatikan di China aja dengan jumlah populasi 2 miliar, itu kampusnya itu hanya 3.000. Kemarin saya sempat ke Malaysia, melihat jumlah kampus di Malaysia juga itu sangat sedikit ya dibandingkan kita di Indonesia. Dengan saat ini active student sekitar 9,9 juta. Jadi cukup menarik education industry di Indonesia itu sendiri. Kalau dari sisi BINUS seperti apa? Dari sisi BINUS sendiri, secara gambaran, saat ini BINUS itu memiliki 50.000 student aktif. Kemarin di situ saya masih tulis 45.000. Kemarin saya baru cek, ternyata saat ini kita sudah ada 50.000 mahasiswa aktif. Setiap tahunnya angkanya cukup menarik, bertambah terus untuk BINUS. Per tahun ini sendiri kita mendapatkan kurang lebih sekitar 16.000 lebih mahasiswa baru untuk kampus-kampusnya BINUS dengan alumni 140.000. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau di education itu mungkin agak sedikit berbeda dengan bisnis yang lain. Yang pertama, education itu cuma bisa dibeli sekali ya. Jarang kan orang ngambil SD 2 kali, SMP 2 kali gitu kan jarang ya. Atau S1 ada yang ngambil 2 kali, mungkin ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Rata-rata education itu ya beli sekali, habis itu udah selesai. So, setiap tahun kita harus ketemu lagi orang yang baru, kita ketemu orang yang baru lagi, kita engage lagi dengan mereka gitu. Nah, yang menarik yang kedua adalah satu cuma bisa dibeli sekali rata-rata, yang kedua adalah student itu adalah customer. Pada saat dia lulus dari kampus, maka dia juga merupakan produk ya yang akhirnya diserap di industri atau mungkin berkarir sebagai wirausaha dan lain-lain. So, bagaimana kita berinteraksi pada saat kita di kampus dan pada saat dia lulus itu juga hal yang sangat menarik. Nah, bagaimana peranan digital ini? Dengan 50.000 mahasiswa yang ada di kampus, 2.000 dosen, 2.000 karyawan, itu banyak sekali sebetulnya cerita yang ada. Tapi memilih cerita yang menarik untuk disampaikan ke masyarakat, itu tantangan yang luar biasa buat Bino sendiri. Kita banyak belajar dari Pak Kemal sama Suani. Gimana sih melihat angle sehingga cerita itu menjadi menarik gitu ya. Jadi kita belajar dari SWA, Binus juga akhirnya coba mengumpulkan semua aset yang Binus miliki. Ada SWA Network ya, jadi Binus coba niru sedikit ya Pak Kemal izin ya, namanya Binus Media Network. Binus punya website yang di dalamnya ada 109 produk untuk dijualan. Setiap tahun itu ada kurang lebih 20 juta user yang datang. Nah, ini 20 juta user ini mau diapain ya? Gimana cara kita engage sama mereka ya? Gimana biar mereka pilih Binus ya? Itu juga menarik ya. Dengan kita total setiap tahun itu ada kirim 2.500 artikel di website. Kita juga punya aset sosial media yang jumlahnya kalau di total ya mungkin sekitar 500.000 lebih follower ya, kurang lebih. Kita juga punya TV and radio kampus yang followernya juga cukup lumayan. Di dalam ada channelnya juga buat employee. Kita juga punya portal buat students, kita punya portal buat lecturer, kita juga punya portal buat parents. Ini hal yang menarik ya, bagaimana kita bisa engage tadi Pak Kemal sampaikan ya. Jadi digital marketing itu, CRM itu digabungin bisa engage nih. Semua orang dapat info yang mereka inginkan ya. Saya kalau buka SWA itu kan kayaknya yang muncul tuh berita-berita yang saya suka baca aja gitu ya. AI-nya jalan lah, artificial intelligence-nya jalan gitu. Kita juga belajar tuh seperti itu. Dan di dalam kampus ternyata 50.000 mahasiswa, dosen dan karyawan itu banyak juga loh yang influencer, banyak juga key opinion leader. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana kita mengoptimalkan semua channel ini, bikin konten. Nah, yang paling susah itu ada repository story-nya ya. Kalau story begitu banyak, bagaimana kita repositorinya dan punya media yang bantuin Binus itu sendiri. Kalau buat pendidikan, bagaimana ujungnya itu kan adalah membuat kehidupan orang menjadi lebih baik ya. Kita semua kita mau mereka yang mengenyam pendidikan itu punya kehidupan yang lebih baik setelah mereka itu selesai gitu. Nah, jadi digital marketing yang kita lakukan, CRM yang kita lakukan, itu semuanya akan menggiring mereka ke sana.
Dimulai dari pada saat kita komunikasi di awal ya, pada saat kita mau attract customer di awal. Jadi bagaimana kita kemudian bisa berinteraksi di awal, contohnya kita bagaimana kita meng-create ya, meng-create konten yang menarik, sesuai dengan segmen market, kemudian bagaimana kita punya pilar-pilar ya, melakukan hal yang sesuai dengan contohnya ini program BINUS Internasional. Kalau anak-anak muda, khususnya program internasional itu sukanya yang ilustrasi, yang sifatnya mix, dengan mood yang unity, diversity, dan lain-lain, itu kita coba kita petakan itu semua. Nah, bagaimana dengan produk yang berbeda, yaitu punya business school. Jadi tim moodnya itu lebih banyak ke bisnis insight-nya, desain itu lebih ke arah minimalis, simple, dan lain-lain. Dan bagaimana kita meng-create story-story-nya itu sesuai dengan segmen marketnya, itu juga dibedakan. Bagaimana kita juga mendekati komunitas-komunitas ya. Kenapa? Ini penting buat kita. Bagaimana kita mengenal komunitas, nggak cuma untuk kebutuhan digital marketing, tapi juga untuk kebutuhan student-student kita sehingga mereka lebih dekat dengan komunitas, lebih cepat pula nantinya mereka bisa masuk ke dalam masyarakat. Jadi banyak hal yang kita lakukan terkait dengan komunitas, dan juga banyak hal juga yang penting itu punya media. Jadi kalau kita punya media, punya partner dengan media, maka media bisa bantu cerita tentang credibility kita. Hasilnya apa? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Secara brand index yang dilakukan secara offline, brand index kita di angka 83%. Kurang lebih ya, kurang lebih ada peningkatan kalau tadi saya sebutkan ada 20 juta, sekarang itu dengan yang kita lakukan secara digital itu ada peningkatan 30 juta lebih web visitor kita, ada 83% kenaikan dari social media mention, Voice of customer juga meningkat 56.000, media publikasi mendekati 10.000, dan ada 17.000 konten yang di-create. Engagement rate masih 1%, ini masih challenge, tapi kita akan terus berjuang, dan BINUS sudah hadir secara digital di 660 kota di Indonesia. 33 kota besar itu menunjukkan peningkatan brand indeksnya, dan ada 17 kota itu yang memperlihatkan masih butuh usaha lebih untuk kita berjuang lagi. Apa hasil yang kita dapatkan? Kita percaya bahwa kalau punya goals ya, goalsnya tadi ya, goalsnya itu adalah menciptakan lulusan yang baik, fostering empowering kalau Bino sebutnya, itu butuh data yang baik. Sehingga segala effort yang kita lakukan di digital itu kita harapkan menghasilkan data yang nantinya berguna buat kita. Jadi contoh, Binus lagi nyari pemain basket. Ya, kita lagi mau bikin tim basket untuk kompetisi di kompetisi Liga Basket Mahasiswa. Kita mau cari beasiswa gitu. Nah, bagaimana peranan digital ini membantu kita untuk menyasar ke segmen yang tepat? Binus mau cari orang-orang yang siap jadi entrepreneur. Karena kita mau meningkatkan lulusan kita jadi entrepreneur. Itu bukan dimulai dari masa kuliah. Dimulai dari pada saat awal kita mencari potensi-potensi student, itu sudah mulai kita cari yang orang tua juga entrepreneur, yang di SMA dia itu ikut lomba dan lain-lain, dan bagaimana secara konsisten, secara CRM kita akan mengikuti anak-anak itu sampai akhirnya dia mendaftar ke BINUS, sampai nantinya dia kuliah, dia mengambil track entrepreneur atau mengambil tadi track basket sampai dia lulus, semoga jadi pebasket profesional atau usaha startupnya bisa dimulai. Jadi goals itu harus didukung dengan data. Nah, ini sebagai contoh teknologi apa yang kita gunakan. Jadi dari mulai awareness sama interest saja, menciptakan awareness sama interest, kita menggunakan cukup banyak teknologi juga, eh, termasuk juga bentuk yang namanya Binusfluencer. Ini influencer yang dari Binus. Dan kita pakai tools-tools lainnya yang ada untuk membantu kita. Kemudian pada saat orang udah tahu ada kampus, pada saat dia consider atau mau daftar, maka kita sudah tempel juga dengan beberapa teknologi yang ada, termasuk kita pakai robot process automations. Jadi kita tahu nih, oh si A daftar ya, dulu ayahnya pernah jadi binusian, oh kakaknya binus, oh adiknya lagi sekolah di binus gitu. Maka data-data dia itu semuanya sudah tercover semua dan bisa diproses dengan baik. Oh kalau ada yang nanya seperti apa, kita juga sudah pakai CRM untuk menganalisa, mengikuti perjalanan dia. Oh ternyata orang yang tertarik masuk binus, kalau dikasih beasiswa daftarnya lebih awal. Ada orang yang nggak tertarik masuk BINUS nih, maunya masuk kampus lain. Oh, itu setelah 3 kali datang, baru dia daftar. Semua hal itu kita pelajari dan kita ikuti secara digital. Sehingga akhirnya terakhir kita bisa membuat satu journey bagaimana meyakinkan orang untuk bisa mendaftar ke BINUS. Termasuk pada saat mereka mendaftar, pada saat mereka
melakukan pembayaran, dan nantinya mereka memberikan advokasi kepada saudaranya, kepada adik kelasnya, dan lain-lain. Ini teknologi yang kami gunakan di BINUS untuk mengikuti itu semua. Dan setelah itu, ini tambahan aja pada saat dia masuk, maka di BINUS itu kita juga sudah siapkan digital card. Jadi kalau zaman dulu saya kuliah itu masih pakai ya kartu mahasiswa, sekarang sudah pakai digital card. Mulai dari hal yang simpel, masuk 2024, nomor mahasiswanya itu depannya 28. Artinya kalau dia itu masuk 2024, 2028 harus lulus. Kalau enggak, nanti ketahuan sama semua temannya. Ya, kalau 2028 sudah lulus, dia jadi expert. Kalau masih di kampus, bisa jadi expire gitu ya. Kalau dia nggak lulus-lulus ya. Nah ini, terus sampai ke dalam perkuliahannya, kita sudah siapkan, kita sebutnya ini adalah teknologi Binus Maya 7.0. Kemarin cukup menarik, Microsoft sampaikan juga, ini adalah salah satu learning management system yang teradvance yang dikembangkan di Indonesia. Jadi bagaimana perkuliahan itu juga ada di genggaman tangan dari student, dan kita bisa mengikuti secara digital juga. Hal-hal apa yang menjadi menarik buat mereka. Jadi personalize-nya, hyper personalize-nya itu terjadi di setiap student, sampai orang tuanya pun kita siapkan. Orang tua jadi nggak perlu berantem sama anak nanya, kapan ujian, nilai kamu berapa, kamu hari ini kuliah apa enggak. Orang tua juga bisa melihat dari kejauhan, karena 40% orang tua eh, anak mahasiswa BINUS itu berasal dari luar daerah. Sehingga akhirnya orang tua bisa komunikasi dengan baik. Kalau anak happy, orang tua happy, kampus juga pasti happy ya. Terakhir, kalau itu masih kurang semuanya, maka kita siapkan belajar dari perusahaan-perusahaan IT yang cukup terkenal, banyak yang punya support ya. Saya lihat ada Apple support dan lain-lain. Nah, Binus juga belajar. Binus support ini kita sediakan, nomor teleponnya satu, WA-nya satu, emailnya satu, datang ke website juga satu, untuk menjawab semua kebutuhan dari student, parents, maupun potensial students di masa yang mendatang, dan kita bisa keep tracking. Jadi setiap satu orang datang kita tahu semua ya sejarahnya dan lain-lain, bagaimana nilai dia, perkuliahan dia, apa yang pernah dia tanya, dia sedang mengeluh tentang apa, dia butuh support apa, itu kita bantu semua. Dan ini tidak hanya dijawab oleh karyawan, banyak juga mahasiswa yang membantu pertanyaan mahasiswa lainnya. Jadi ekosistemnya dibuild sehingga akhirnya bisa menjadi satu ekosistem yang baik untuk edukasi.